Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Sodetan Ciliwung pada Senin 31 Juli 2023. Proyek penangkal banjir Jakarta ini akhirnya selesai dibangun dan bisa dioperasikan setelah bertahun-tahun lamanya dibangun. Komandan Pusat Polisi Militer Marsikal Muda TNI Agung Handoko mengatakan, sesama penegak hukum seharusnya melakukan koordinasi serta memberikan informasi akan melakukan operasi tangkap tangan kepada oknum TNI. Agung Handoko juga menuturkan seharusnya KPK memberitahu jika ada penangkap. Presiden Joko Widodo mengatakan butuh 11 tahun sendiri untuk membangun Sodetan Ciliwung. Presiden pun menyinggung lamanya pembangunan Sodetan dalam sambutannya. Menurut Jokowi, dengan adanya Sodetan Ciliwung paling tidak 6 kelurahan di Jakarta tidak akan merasakan banjir lagi. Jokowi menjelaskan, penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Tak bisa dilakukan hanya di hilir saja. Oleh sebab itu, tahun yang lalu pemerintah juga baru selesai membangun 2 bendungan di Bogor sebagai penangkal banjir di Jakarta pada bagian hulu. Sekali lagi, penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian ada banjir kanal timur. Kemudian yang sekarang ada Sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62%. Ini sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu. Menghabiskan biaya 1 triliun 150 miliar rupiah. Sepanjang 1,2 kilometer, 2 terowongan, dan bisa mengurangi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan pemerintah bangun di Bogor yang namanya Waduk Ciawi dan Sukamahi tahun 2022. Namun, kedua infrastruktur penangkal banjir ini pun belum cukup untuk menangani banjir di Jakarta. Jokowi menyinggung masih ada berbagai sungai di Jakarta yang perlu untuk menjadi perhatian. Belum lagi ada masalah banjir rob di pesisir Jakarta. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta agar bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi motor listrik masih minim. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas subsidi motor listrik untuk mendorong implementasi transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi implementasi ekosistem kendaraan listrik yang dilakukan Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif terkait regulasi dan insentif untuk kendaraan listrik, termasuk penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga dibahas bagaimana mendorong implementasi motor listrik. Daripada motor listrik, karena antara target kita dengan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh motor listrik. Saya pikir itu keterangan dari kami. Kita sekarang lagi, karena tadinya kan kita berpikir bahwa itu hanya untuk UMKM. Tapi ternyata kan dari target 200.000 hanya 1% aja yang realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Dan konsep ini kan sebenarnya bukan konsep hanya subsidi, tapi ini konsep kita ini kan untuk green.
ya ini untuk Indonesia bersih dan sekaligus untuk bagaimana kita mengklirkan terhadap BBM juga pengalihan. Jadi kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP satu motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum. Ya. Oke. Terkait perluasan penerima subsidi motor listrik, kata Bahlil, pemerintah sempat mempertimbangkan hanya untuk UMKM. Namun hasil evaluasi ternyata dari target 200.000 motor listrik hanya 1% saja realisasinya. Menurut Bahlil, hal itu disebabkan ada beberapa prosedur yang nampak belum jelas dan pembatasan pemberian subsidi motor listrik yang sebelumnya hanya ditujukan untuk UMKM. Bahkan Bahlil menyebut bahwa ke depan sepertinya tidak akan terlalu ketat untuk penerima, karena nampaknya akan dibuka untuk umum. Sementara mengenai skema subsidi mobil listrik, Bahlil menyebut detailnya ada di Kementerian Keuangan. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.